أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه حمدا كما ينبغي ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشر الحاضرين والحاضرات jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya siang hari ini Sabtu yang ketiga ya, di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita akan mentadaburi surat yang ke-46. Namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu artinya adalah bukit-bukit pasir. Ayatnya ayat yang ke-15. Ini ayat mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai usia 40 tahun atau lebih. Dan ini kelihatannya yang hadir usianya 40 tahun ke bawah atau ke atas ya. Ya, jadi pas ini. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wasaina, dan kami wasiatkan. Di beberapa kitab tafsir dikatakan wasaina ay amarna, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wasaina al-insana biwalidayhi ihsana ay amarna bil ihsani ilaihima wal hunuwi alaihima. Jadi kami, yaitu Allah, telah memerintahkannya, yaitu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada keduanya, kedua orang tua, dan bersikap kasih sayang terhadap keduanya. Ada catatan yang menarik. Yang pertama, wawasainal insana, di mana di sini Allah menggunakan kata wawasaina. Domirnya domir jama'. Padahal Allah esa atau banyak Pak? Esa.
Jadi memang ini kembali saya ingatkan, jangan sampai ada di antara kita yang kemudian terprovokasi dengan para Islamolog, para orientalis yang mereka selalu mengatakan banyak kontradiksi yang kita temukan di dalam Al-Quran. Allah Esa, bagaimana Allah kemudian mengatakan kami yang kesannya dalam bahasa kita adalah banyak. Jadi na itu jamaah sekali fungsinya dalam bahasa Arab tidak selalu ia berfungsi jamak, tapi ada fungsi lain yaitu li ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi Allah punya otoritas untuk mengagungkan zatnya sendiri. Jadi na di sini bukan memberikan isyarat dia jamak. Nah, yang kedua, wawasaina, bahwa pekerjaan ini ia melibatkan makhluknya. Siapa yang memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, diantaranya adalah para dai, dan juga kita para orang tua selalu mengingatkan kepada anak-anak kita agar kita selalu berbuat baik kepada keduanya. Al-insana, ini juga ada catatan, Pak. Catatannya adalah kenapa Allah tidak mengatakan wa wassainal mu'mina. Padahal ayat Quran ini semuanya kita tahu adalah hudan lil muttaqin, tapi kenapa Allah tidak mengatakan wa wassaina al mu'mina, orang mukmin, tapi Allah menggunakan kata al insana? Ini memberikan satu isyarat bahwa berbuat ihsan terhadap kedua orang tua adalah dia merupakan nilai yang bersifat universal, yang tidak hanya Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin, kepada yang non mukmin mereka juga harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi ihsana, terhadap kedua orang tuanya. Ihsana, berbuat baik. Kenapa harus berbuat baik kepada keduanya? Alasannya disebut oleh Allah. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya yang telah mengandungnya kurhan, dalam keadaan susah payah. Ini kita para ayah, para suami kan tidak pernah mengalami, Pak. Tapi kita menyaksikan bagaimana susah payahnya istri kita. Istri kita atau istri-istri kita yang benar, Pak? Istri kita, para istri, mereka bersusah payah mengandung anak-anak kita. Kalau anaknya 1, 2 masih mendingan. Kalau anaknya banyak, Pak, perjuangannya sangat luar biasa. Saya sering membuat sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Ketika anak-anak kita lahir, itu kan rata-rata beratnya berapa kilo, Pak? Di atas 2 kilo kan ya. Taruhlah misalnya 2 kilo lah gitu ya. Ada nanti yang 2,5, ada yang 2,4, ada yang 2,6 dan lain sebagainya. Dan ada bahkan yang 3 kilo. Coba bayangkan kita menaruh barbel misalnya di perut kita dalam durasi 24 jam, selalu melekat pada perut kita. Kita tidur, kita ngaji, kita sholat, itu tetap ia melekat pada perut kita. Kira-kira berat atau berat banget, Pak? Subhanallah. Inilah kenapa kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, dan secara spesifik pada ayat itu Allah menyebut kata kata ibu. Hamalathu ummuhu kurha, karena memang jerih payah seorang ibu itu sangat luar biasa, sehingga saya sering berkata jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita, terutama ibu kita. Jikalau orang tua kita masih hidup, apakah itu ayah ibu kita, sering kita telepon mereka ketika mereka tidak bersama dengan kita, tapi kalau kemudian dekat, sering-seringlah jenguk kedua orang tua kita. Berbuat ihsan, dan kekuatan birrul walidain itu luar biasa, terutama kepada ibu. Silahkan lihat bagaimana ulama-ulama pada masa lalu itu menjadi besar. Satu diantaranya adalah karena peran ibu.
Saya sebutkan seorang tokoh yang sangat lekat dengan kita, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang masyhur dengan Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi itu ada dua. Ada Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, itu orang Indonesia, Pak, yang ngarang kitab tafsir Al-Munir. Tapi tafsir Al-Munir itu ada dua. Ada tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, itu ada 15 jilid. Saya ada terjemahannya, ada Arabnya ada. Tapi sayangnya ini kalau di-share terlalu lama, Pak, itu. Kayaknya nanti kalau ada flash disk silahkan, saya punya itu. Jadi jamaah sekalian, Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu menjadi besar, satu di antaranya adalah karena ibunya yang mensupport pada aspek ilmiahnya, Pak. Apa yang terjadi ketika Imam Nawawi itu dia sibuk dengan ilmu, selalu yang memperhatikan terkait dengan kesibukan beliau adalah ibunya. Sampai ada satu riwayat ketika satu saat Imam Nawawi itu sedang asik nulis karena sedang mood-moodnya, dan masuk waktu makan diingatkan oleh ibunya, wahai Nawawi. Tetap saja beliau seorang imam besar, kalau itu anaknya tetap dipanggil Nawawi, kan gitu. Tidak dipanggil wahai Imam Nawawi sekalipun beliau ulama besar, kan, wahai Nawawi gitu, kan gitu. Jadi ini makan dulu, kan. Jadi diingatkan makannya, tidak hanya diingatkan makannya, nanti juga hal-hal yang lain. Ini kan hal yang sederhana, perhatiannya sangat luar biasa. Itu Imam Nawawi. Nanti juga ada Imam Ahmad bin Hanbal ketika ia usia 5 tahun, itu setiap hari itu sudah mengkondisikan kalau waktu subuh, jelang subuh dibangunkan, di usia 5 tahun diantar itu ke masjid untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dan banyak sekali di balik tokoh-tokoh besar ada seorang ibu yang memang punya jiwa besar, dan inilah yang mengisyaratkan kepada kita jangan sia-siakan orang tua kita. Belum lagi kalau kita berbicara seorang tabi'i, ya kan, seorang tabi'i yang masyhur, yang sangat masyhur dengan apa? Dengan seorang sosok laki-laki yang ia masyhurun inda ahli sama wa majhulun inda ahli al-ard. Orang yang dikenal di kalangan penduduk langit, tapi ia tidak populer di kalangan penduduk bumi. Yang masyhur yaitu Al-Qarni, itu Uwais Al-Qarni. Masih ingat, Bapak? Itu doanya luar biasa, mustajab. Satu di antaranya adalah karena memang beliau memuliakan ibunya sangat luar biasa. Sampai sekelas Umar Ibn Khattab itu beliau minta doa terhadap Uwais, berwasilah dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat, Pak. Jadi saya ingin jelaskan begini, ada orang-orang yang ia hidup pada masa Rasulullah SAW, tapi karena ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah, maka ia tidak boleh dikategorikan sebagai seorang sahabat. Karena ia bertemunya dengan sahabat, maka ia disebut dengan tabi'i. Maka ia tabi'i karena ia bertemu dengan sahabat, ia tidak bertemu dengan Rasul SAW. Tapi ketika ia diminta dan akhirnya ia tahu bahwa ini adalah Uwais Al-Qarni, sudah mulai diketahui oleh publik, ia minta kepada Allah agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang memang ia tidak terkenal di kalangan penduduk bumi, Pak. Jadi ini Uwais Al-Qarni, satu di antaranya karomahnya adalah ia kalau berdoa mustajab. Sebab ia diberi karamah oleh Allah adalah karena ia sangat memuliakan ibunya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, dan melahirkannya kurha juga dalam keadaan susah payah. Masya Allah. Kita para suami, para ayah ketika mendampingi istri kita, Masya Allah, wah kelihatannya serius betul.
Ketika dulu masih punya anak satu, nanti kalau sudah lahir, pokoknya anak kita berdua lah nanti yang jaga. Betul, jaga betul. Tapi kita piket malamnya berapa jam, Pak? Setengah jam. Istri kita semalaman penuh, Pak, itu. Subhanallah. Itulah yang dilakukan oleh ibu kita ketika dulu melahirkan kita, susah payah dan menjaga kita. Subhanallah. Sosok seorang ibu yang ia berjuang, yang selalu mengedepankan anak-anaknya. Kadang seorang ibu, Masya Allah, ia masak, padahal masaknya itu sebenarnya memang apa? Ya untuk anak-anaknya, karena uangnya cukup untuk anak-anaknya. Tapi ketika ia makan bersama dengan kita, ia mengatakan, nah ini kamu yang makan, ibu nggak usah makan, ibu sudah biasa makan. Padahal sebenarnya itu hanya cukup untuk anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Ketika ada seorang sahabat bertanya, siapa orang yang paling kita muliakan ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ummaka, 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 summa abad. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Baru setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, abaka, yaitu ayah kamu, bapak kamu. Masya Allah. Setelah itu dikatakan wa fisaluhu 30 syahra, dan menyapihnya 30 syahra, setelah lewat masa 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40, sehingga apabila ia telah sampai pada usia puncak-puncak kuatnya, wa balagha 40 sana, dan ia telah sampai pada usia 40 tahun. Disebutkan arba'in 40 tahun. Nah inilah pentingnya bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, kita tahu bahasa Arab. Arba'in itu artinya 40. Jadi kalau kita ngasih nama anak kita, jangan ngasih nama arba'in, Pak. Itu nanti kalau ketemu orang Arab itu repot. Saya pas haji itu saya masih ingat, Pak, sama orang Lombok, Ustaz. Sama orang Lombok, satu tenda itu di Mina. Jadi ada di antara yang satu tenda itu namanya arba'in, Pak. Jadi pulang-pulang dari haram dia cerita, wah tadi saya ketemu orang Arab itu. Saya itu ditanya, mas muka, siapa nama kamu? Saya jawab arba'in. Wah dia malah agak gak percaya gitu. Ditanya namanya arba'in. Arba'in itu kan bilangan, Pak. Ditanya nama, jawabnya bilangan, Pak. Repot juga itu. Ismuka, you name gitu. Arba'in gitu, Pak. Nama arba'in gitu kan itu. Jadi itu repot, Pak. Makanya kalau ngasih nama anak-anak kita, jangan nama bilangan, Pak, itu. Jangan nama bilangan itu. Arba'in itu usia 40 tahun, dan memang usia 40 tahun ini adalah usia puncak-puncak kekuatan kita, kekuatan manusia. Dan memang Allah jelaskan proses kekuatan dan kelemahan manusia. Saya sebutkan ayatnya ada di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Inilah proses perkembangan manusia, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Perhatikan baik-baik. Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan lemah. Dan kita ini memang benar-benar lemah, Pak. Sangat lemah sekali. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Silahkan misalnya bapak-bapak sekalian, kalau mencermati misalnya ayam itu, ketika ia telah pecah dari telurnya, itu bisa jalan atau tidak, Pak? Bisa jalan kan? Kalau kemudian kambing, sapi itu ketika ia terlahirkan dari induk-induknya, setelah ia lahir itu langsung bisa berdiri atau tidak? Tapi manusia, subhanallah, itu adalah mukhatabnya kita semua manusia. Min dha'fin, benar-benar lemah. Kita harus disusui gitu kan, kita harus dibantu, mandi nggak bisa, semuanya nggak bisa, makan nggak bisa, itulah kita.
Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu ia jadikan setelah lemah itu kuat. Mulai itu pelan-pelan, usia 2 tahun, usia 5 tahun kita mulai kuat. Nanti puncak kuatnya adalah kita di usia 40 tahun. Maka apa yang ingin saya sampaikan, anak-anak kita itu memang perlu kita bantu. Bagaimana agar ketika ia usia 40 tahun itu sudah benar-benar kuat multi aspek. Imannya sudah kuat, ekonominya sudah kuat, spiritualitasnya juga kuat. Ini sehingga nanti setelah usia 40 tahun ia perlu menyiapkan akhiratnya secara maksimal. Jangan usia melampaui 40 tahun tapi masih capek ngurusin ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya konsep yang benar. Bagaimana di usia 40 tahun orang memang benar secara spiritualitas. Cuma memang yang banyak justru kita ini membangun spiritualitas kita kokoh mungkin itu sebelum usia 40 tahun atau setelah 40 tahun, Pak. Yang banyak orang mulai rajin ke masjid setelah umur 40 tahun atau sebelum 40 tahun, Pak. Iya kan? Bahkan banyak masjid itu anak-anak kecil sampai usia SMP, itu ke masjid. Nanti SMA sampai umur 40 tahun itu pensiun dulu, Pak. Nanti setelah itu usia 40 tahun lebih, baru kembali lagi ke masjid. Itu salah, Pak. Jadi pastikan justru sebelum usia 40 tahun itu benar-benar kokoh, dan seperti apa diri kita itu yang menentukan adalah usia 40 tahun sebelumnya. Sekalipun saya juga tidak menafikan ada orang-orang yang rajin setelah 40 tahun ia mampu menghadirkan keistiqomahan karena memang hidayah itu adalah otoritas Allah. Maka di kalangan sahabat juga sama. Ada sahabat-sahabat yang takdirnya seperti Abdullah ibnu Umar. Ada yang takdirnya seperti Abdullah bin Zubair. Ada yang takdirnya seperti Abdullah ibnu Abbas. Ini sejak kecil memang bapaknya sudah Islam. Ya kan, akhirnya ia sejak kecil terdidik dengan Islam. Tapi kan ada sahabat-sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan kan. Ada Abu Sufyan, ada Amr ibn As, bapaknya Abdullah ibn Amr. Lalu ada Khalid bin Walid. Ini kan agak belakangan, Pak. Jadi ada yang setelah memang ia mendapatkan hidayah di usia tuanya, tapi mereka beruntung berinteraksi langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendapatkan sosok yang memang layak dijadikan sebagai qudwah hasanah. Dan memang berinteraksi dengan Rasul dengan selain Rasul itu beda. Maka sering saya katakan, kenapa ada ayat Quran dalam surat 3 ayat 110 itu, bahkan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat, kalian adalah umat yang terbaik. Itu para ulama-ulama tafsir mengatakan, termasuk diantaranya adalah Abdullah ibn Abbas mengatakan khairu ummah, umat yang terbaik itu adalah sahabat. Dan salah satu rahasia kenapa sahabat itu adalah umat yang terbaik, satu diantaranya adalah kehadiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah mereka. Orang lihat Rasul itu pengennya taat juga, Pak. Itu kalau orang mendapatkan hidayah. Tapi ada juga orang-orang yang melihat Rasul itu bencinya luar biasa. Banyak atau dikit, Pak? Banyak. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan yang lain sebagainya itu. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka sangat benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian ia menjadikan setelah kuat, ya kan, lemah, wa syaibah, dan beruban. Begitu kan siklus manusia, lemah, kuat, setelah kuat usia 50 tahun masih kuat itu, makan ayam yang agak tua itu, Pak. Halo? Makan sate masih kuat? Oh, kuat sih, tergantung itu kan masaknya, Pak. Tapi kan gigi sudah mulai tidak terlalu kokoh, gigi sudah mulai hilang, wasyaibah, dan sudah Allah mulai ubanan, Pak. Mulai ubanan. Memang kita ini beda dengan Rasulullah. Kalau Rasul itu bisa mengelola makanannya dengan baik, Rasul itu ubanan bukan karena faktor usia, tapi Rasul ubanan itu karena perintah istiqomah. Turun surat Hud, surat ke-11 ayat 112, fastaqim kama umirta, beristiqomalah engkau Muhammad bima umirta, dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Itu yang menjadikan berat sekali itu istiqamah, Pak.
Istiqomahnya Rasul itu kan beda perintahnya terkait dengan kita. Rasul itu kalau qiyamul lail beda dengan kita atau sama, Pak? Beda. Qiyamul lailnya itu kan separuh malam. Iya kan? Kalau kita mah gimana, Pak? Qiyamul lail itu harus tunggu bulan Ramadan gitu kan. Maka itu berat. Maka Rasul katakan syayyabatni suratu Hud. Surat Hud itu telah menjadikan rambutku ubadan. Itu luar biasa. Jadi jamaah sekalian, setelah kuat kembali lagi lemah, dan yang beda dengan yang lemah di belakang, di depan tadi adalah ditambah lagi ubanan. Jadi ubanan itu adalah sunnatullah, tidak usah kita kemudian menyemir rambut kita yang sudah putih. Wong diingatkan tua kok nggak mau, Pak, itu. Ada atau tidak, Pak, yang begitu, Pak? Halo? Nanti ketika cukur rambut setelah itu disemir. Ya putih-putih aja lah gitu. Putih itu manfaatnya banyak. Allah ingatkan, Anda sudah tua. Kalau sudah tua jangan neko-neko gitu, Pak. Kalau sudah tua harus banyak ke masjid. Kalau sudah tua jangan poah. Kalau sudah tua jangan bergaya seperti anak muda. Ada atau tidak, Pak? Orang tua usianya sudah 60 tahun pakai kalung gitu, Pak. Rambutnya dikuncir, nanti celananya pakai celana jeans gitu. Nanti pakai kemana-mana pakai singlet. Ada atau tidak, Pak? Sehingga ada ungkapan seperti ini. Khairus syababi man tashabbaha bisyuyuh wa syarrus syuyuhi man tashabbaha bisyabab. Ada kalimat hikmah. Jadi sebaik-baik anak muda adalah anak muda yang berperilaku seperti orang tua. Itu sebaik-baik anak muda. Tapi wa syarrus syuyuh, seburuk-buruk orang tua adalah man tashabbaha bisyabab, orang tua yang gayanya seperti anak muda. Mudah-mudahan sih kalau jamaah kita nggak ada, Pak. Hati-hati, Pak. Terutama yang suka main bulu tangkis itu, usianya sudah 60 tahun, Masya Allah, masih nguber ke sana kemari. Ingat ketika dulu usia 30 tahun, usia 20 tahun, Pak. Sudah tua, Pak. Ya main-main biasalah gitu kan. Main bola, main futsal juga harus hati-hati juga. Tapi kadang-kadang lupa juga itu, Pak. Jadi lifestyle kita, gaya hidup kita harus berubah. Jadi ini paparan Al-Quran, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Ia menciptakan apa yang ia kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan ia maha mengetahui al-qadir, dan zat yang maha kuasa. Wajhul munasabah internal ayat, Allah qadir, karena siklus perjalanan manusia hanya Allah yang mampu mendesain itu semua. Kita kembali kepada surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Nah, coba kita lihat ayatnya. Setelah itu qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika ia sudah sampai 40 tahun, apalagi setelah usia 40 tahun? Perbanyak mendengar nasihat Al-Quran ini. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura nikmat, anugerahkan kepadaku agar aku selalu bersyukur nikmataka terhadap nikmat engkau, allati an'amta, yang telah engkau nikmatkan alaiya kepadaku. Perhatikan baik-baik redaksi itu. Pertama, ini adalah Rabbi auzi'ni. Ini sebenarnya perintah agar kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kalau kita curhat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi dalam Al-Quran itu para nabi-nabi itu selalu kalau curhat itu ya Rabbi. Iya kan? Gak ada ya Abi, ya ayah, bapak, gak ada. Ya Rabbi. Iya kan? Rasulullah SAW sendiri kalau curhat ya Rabbi. Surat 25, surat Al-Furqan ayat 30. Ya kan Rasul pernah curhat juga. Karena apa? Umatnya banyak yang tidak memperhatikan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi. Perhatikan. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, telah menjadikan Quran itu mahjura, sesuatu yang diabaikan. Sudah hari ke-19. 19 Pak Ogi ya. Tapi belum khatam Al-Quran. Banyak atau dikit, Pak? Tapi di sini insya Allah sudah khatam semuanya, Pak ya.
Alhamdulillah. Tapi khatam beneran. Jangan kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali mengatakan saya sudah khatam. Masya Allah. Itu nilainya seperti menghatamkan Al-Quran. Beda. Seperti dengan sebenarnya itu beda, Pak. Masya Allah. Nih jangan kemudian setiap hari membaca soal Ikhlas 3 kali mulu. Maksud saya khatam sekali gitu kan. Jadi ini Rabbi auzi'ni an ashkur. An ashkur itu bentuknya continuous, Pak. Bentuknya fi'il mudhari. Selalu bersyukur. Syukur itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, syukur itu wujud iktiraf kita bahwa Allah adalah Al-Mun'im. Bahwa Allah adalah zat yang memberikan kenikmatan. Itu rukun syukur yang harus kita hadirkan. Apapun berupa kebaikan-kebaikan yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakin itu bukan karena hasil usaha kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kita tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tapi kepada diri kita, itu berbahaya. Oh, saya awet muda karena saya rajin olahraga, saya rajin ibadah sehingga awet muda. Itu bahaya, Pak. Adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Qarun itu kenapa dia diadab oleh Allah? Dia tidak syukur. Allah kasih harta melimpah, tapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah, tapi ia mengatakan itu karena kecerdasan finansialku, kecerdasan bisnisku. Bahaya, Pak. Yang kedua, orang syukur itu ia harus mendistribusikan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang mengatakan bersyukur kepada Allah, tapi ia tidak didistribusikan nikmat itu kepada perintah-perintah Allah, itu berarti syukurnya bohong. Satu lagi, rukun syukur itu kalau kita diberi nikmat, bicaralah sama orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan kita ini sering bicara sama orang lain itu ketika kita sedang diberi nikmat atau ketika kita sering mendapatkan musibah, Pak. Aduh. Saat mendapatkan nikmat atau saat kita mendapatkan musibah? Musibah yang banyak, itu keliru, Pak. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, bicaralah. Maka ayatnya di penghujung surat Al-Duha, wa amma bi nikmati rabbika hadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka bicaralah. Bukan wa amma bi musibati rabbika hadis, bukan. Tapi nikmat. Nikmat kita informasikan kepada orang lain, dan kalau bisa kita bagilah itu. Tapi paling tidak kita menginformasikan dan ada sebuah pengakuan dari kita bahwa ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga doakan agar teman kita yang belum dapat nikmat juga nanti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. An ashkura nikmataka allati an'amta alaih, yang telah engkau nikmatkan kepadaku. Ini ayat berikutnya, ini menarik, Pak. Wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Pengakuan bahwa kita ini ternyata banyak sekali memanfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak sekalian, ketika dulu masih kecil, masih ingat itu sebelum menikah dan sampai usaha menikah, setiap hari makan di mana itu makannya, Pak? Makan sendiri atau makan di rumah orang tua kita? Orang tua kita. Itu yang menjadi pertanyaan, itu kita sudah ganti atau nggak diganti, Pak? Itu ya sudahlah, memang itu kewajiban orang tua, kata kita kan. Padahal itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita lewat kedua orang tua kita. Kita dulu orang tua kita punya motor, punya sepeda, kita menggunakannya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat kedua orang tua kita. Insya Allah kita disekolahkan oleh kedua orang tua kita. Itu nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita lewat kedua orang tua kita. Maka ayat ini memberikan edukasi kepada kita bahwa Allah sedang mengingatkan kepada kita kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Setelah itu dikatakan wa an a'mala shalihan tardah. Tapi sebelum saya mengatakan menjelaskan tentang wa an a'mala shalihan tardah, saya ingin mempertajam tadi wa ala walidayya. Ini juga memberikan satu pesan yang kuat ketika kita sudah sampai usia 40 ke atas. 40 dan 40 ke atas. Kalau orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan orang tua kita. Kita ini kan seringkali Bapak-Ibu sekalian lebih mengutamakan keluarga kita daripada kedua orang tua kita.
Ya kan? Dan saya selalu katakan hati-hati dengan fitnah istri, Pak. Dengan fitnah istri. Dulu ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum ia nikah baiknya luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika ia harus menikah, setelah menikah ternyata ia kalah dengan istrinya, terpreso dengan istrinya, ia cintanya terhadap istrinya. Akhirnya itu efeknya saat meninggal dunia, susahnya luar biasa, sakaratul maut. Pernah dengar kisah Alqamah? Ya kan? Itu kan dia asalnya orang saleh. Maka selalu saya katakan, terutama terkait dengan anak-anak kita, Pak, terutama kalau punya anak laki-laki, ia harus kuat, Pak. Jangan sampai nanti setelah menikah anak-anak kita ikut organisasi istri, Pak. Ikatan suami takut. Nah, itu bahaya, Pak, itu bahaya, Pak. Ini sama kita tidak lagi hormat. Selalu yang didahulukan itu adalah istrinya, Pak. Itu bahaya, Pak. Tapi edukasi anak-anak kita, bagaimana ia akan memberikan porsi cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak, kepada istrinya, itu sesuai dengan proporsinya. Sekalipun memang ada sunnah Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'anul Karim itu memaparkan tentang grade tingkatan cinta. Itu ada di, saya tunjukkan suratnya itu. Allah katakan fa idza ja'atis shakhah. Setelah itu bagaimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Perhatikan ayat ini, Pak. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila telah datang suara yang membekakkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, disebutkan saudara. Wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, orang tua. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya. Perhatikan. Ini para ulama-ulama kita, apalagi mereka yang mendekati dalam pendekatan ilmu psikologi, itu mengatakan biasanya cinta kita terhadap manusia itu grade-nya itu dari belakang. Anak dulu, baru istri. Mana yang lebih tinggi, Bapak sekalian? Bapak-bapak lebih mencintai anak atau lebih mencintai istri? Halo? Anak mesti. Pertama kali kalau pas pulang dari majelis taklim seperti ini, yang masih punya istri dan masih punya anak, yang anaknya masih sendiri, yang dicari istrinya atau anaknya, Pak? Halo? Istrinya? Anaknya lah biasanya. Mana yang biasanya kita lebih dahulukan, istri atau kedua orang tua, Pak? Jujur, istri. Mana yang lebih kita dahulukan, orang tua atau saudara kandung kita? Orang tua, Mas. Jadi ini ada dalam Al-Quran. Jadi urutan-urutan ayat seperti ini itu bisa didekati dengan pendekatan ilmu psikologi. Maka ilmu tafsir itu coraknya banyak. Ada corak psikologis, nanti ada corak bahasa, ada corak filsafat, ada corak tasawuf dan lain sebagainya. Gitu nanti apalagi yang corak bahasa. Oh ternyata isi itu diungkapkan oleh Al-Quran dengan banyak kata. Ada sahibah. Ini istri yang nanti akan pisah dengan kita ketika nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat kan, maaf, ini setiap orang termasuk istri kita kan akan sibuk dengan urusannya sendiri kan. Nanti ada kata imro'ah, imro'atul aziz, imro'atul nuh, wa imro'atul lut, ya kan? Itu kata imro'ah biasanya adalah bentuk istri yang ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kata imro'ah. Itu Al-Quran, itu setiap kata yang dipilih itu ternyata banyak sekali hikmahnya. Baik jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Jadi saya ingin lanjutkan terkait dengan ayat yang ke-15 dari surah Al-Kahf ini. Setelah dikatakan an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, adalah agar aku selalu beramal saleh yang engkau ridai. Pastikan kalau kita sudah bisa 40
40 tahun ke atas, agar kita mulai istiqomah dalam beramal salihan. Itu bentuknya nakirah, bentuknya unlimited. Itu memberikan satu isyarat bentuk kesolehan itu sangat banyak sekali. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ia patut dalam pendekatan agama dan pendekatan sosial itu saleh. Tardha yang kau ridai, standarnya diridai oleh Allah. Nah, baru setelah itu yang perlu kita fokuskan juga adalah wa aslih li fi dzurriyyah, dan perbaiki untukku pada anak keturunanku, dzurriyyah. Dan biasanya orang itu usianya panjang kalau punya dzurriyyah itu salihah. Maka jangan pernah kita berhenti berdoa agar kita diberi oleh Allah keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini jangan pernah berhenti, Pak, membaca. Doa ini baca, dan doa tadi dalam surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Sama doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini tolong jangan pernah kita tinggalkan. Soal kemudian hari ini kok ternyata ada di antara anak kita yang belum soleh, jangan pernah putus asa. Tapi yang terpenting kan endingnya, Pak. Sekalipun memang dalam proses kita juga ingin menyaksikan kesolehan anak kita. Silahkan lihat, orang tua kok anak-anaknya biasanya tidak bermasalah. Itu biasanya dia relatif awet muda, dia relatif segar, dan dia relatif usianya panjang. Silahkan lihat. Tapi kalau kemudian orang tua anaknya banyak masalah, itu biasanya beban psikologis, dan itu akan berefek sering sakit. Tapi agar kita tidak sakit, yang penting kita berusaha. Kalau hari ini itu anak-anak kita ada di antara anak kita yang belum mau ke masjid, jangan pernah putus asa. Doakan agar ia menjadi orang yang mendirikan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Terus nanti satu saat Allah pasti akan memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Jadi yang terpenting adalah ikhtiar maksimal kita. Setelah itu waslih li fi dzurriyyah, dan pandang anak dan cucu kita jangan kita pandang sebagai beban hidup, tapi pandang ia sebagai aset akhirat kita. Beda, Pak. Mindset kita tentang anak itu, kalau kita memandang anak kita sebagai beban hidup, itu berat hidup ini. Ini anak kuliah biayanya cukup tinggi, apalagi di negeri juga tinggi. Ada Pak Syam itu anaknya kalau kuliahnya di mana, Pak Syam? IPB atau di ITB, Pak? Pada saya ketemu di IPB itu semesternya Ustaz itu sudah 11 juta. Itu negeri kan? Itu kalau orang itu belum nanti kosnya, belum lagi nanti bicara tentang uang hariannya, kan orang akhirnya terbebani gitu. Tapi mindset kita, kalau kemudian kita memandang anak kita sebagai aset akhirat kita, nggak apa-apa, dia belajar umum nggak apa-apa, tapi kita beri basic yang kuat tentang agamanya, sehingga ketika nanti kita sudah tua, anak kita menjadi baik, punya kontribusi maksimal terhadap kehidupan sosial, kita merasa rehat, menjadi nyaman. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita juga nanti mendoakan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Usia 40 jangan main-main, Pak. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Mulai bertaubat. Jangan mengulang-ulang dosa kita. Itu terlalu, kalau usia 40 tahun masih suka maksiat melulu, Pak. Satu lagi, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, bangga menjadi seorang muslim. Bangga menjadi seorang mukmin, jangan sampai malu menjadi seorang muslim. Saya kira ini, Ustaz, lebih dari jam 1. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini pertanyaan bagus, tapi cara kita memandang satu ayat itu harus integral. Anak itu dalam Al-Quran banyak,
Tidak hanya ia sebagai musuh. Kalau sebagai musuh ada memang dalam surah At-Taghabun ayat 14 itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara, berarti bukan semuanya, di antara pasangan-pasangan hidup kalian, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Kalau kita salah dalam mendidiknya, itu bisa jadi musuh. Dan kita diingatkan bahwa keimanan itu bukan sesuatu yang diwarisi, Pak. Butuh ikhtiar. Contoh anak Nabi Nuh. Bahkan tidak hanya anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh. Saya lihatkan di dalam surat misalnya At-Tahrim surat 66, lihat Pak. Jadi Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 10 ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ini tentang istri. Allah telah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang kufur imra'ata Nuh, yaitu istri Nabi Nuh. Wa imra'ata Lut, dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya itu berada di bawah dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh, fakhanatahuma, maka keduanya malah berkhianat. Falam yughniya anhuma minallah, dan keduanya orang yang soleh-soleh ini tidak mencukupkan, kemudian mereka menjadi saleh, tidak sedikit pun tidak. Wa qila dkhulan nar ma'ad, dan dikatakan masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Ada yang memang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar. Sebenarnya saya sering katakan begini, konsep pendidikan anak itu kalau dalam Al-Quran itu 3. Pertama adalah otoritas. Dalam Islam ya, otoritas. Artinya orang tua itu dia diberi otoritas oleh Allah untuk kita para orang tua menyuruh anak-anak kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau anak-anak kita sudah mulai usia 5 tahun dikondisikan, usia 7 tahun itu mulai diperintahkan melakukan salat, ya kan? Ketika nanti usia 10 tahun diapain, Pak? Dipukul kan? Tapi pukulannya adalah pukulan yang edukatif. Tapi kalau nanti pukulannya menyakitkan, itu nanti HAM akan turun tangan, itu Kak Seto akan turun tangan. Jadi itu ya. Jadi otoritas. Yang kedua adalah keteladanan, Pak. Udahlah, kalau bapak-bapak rajin ke masjid, nanti cepat atau lambat nanti anak-anak kita pasti ngikut, Pak. Kalau bapak-bapak sekalian habis maghrib itu baca Quran, udah nanti cepat atau lambat anak-anak kita pasti ngikut, Pak. Itu keteladanan. Dan satu lagi adalah dialog. Jangan orang tua itu terlalu prematur membuat vonis-vonis terhadap anak kita. Jadi berdialoglah dengan anak-anak kita. Kalau anak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, ajaklah komunikasi dengan baik. Itu kuncinya. Nah, cuma memang kadang-kadang ini kita lihat banyak para ayah yang di usia muda itu kan sibuk dengan dunianya, Pak. Udahlah, kalau ada apa-apa beres, kasih duit udah diem itu. Tidak, yang dibutuhkan anak itu tidak itu. Komunikasi, Pak. Jadi insya Allah dengan 3 konsep ini anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Nah, anak itu selain ia menjadi musuh, anak itu juga zina. Dalam surah 3 ayat 14 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiaskan bagi manusia cinta terhadap kesenangan-kesenangan minan nisa, terhadap perempuan, wal banin, dan anak. Jadi anak itu juga termasuk zina. Tapi anak juga qurratu ayun, sebagai penyejuk mata. Anak juga amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang kita pimpin, termasuk adalah anak-anak kita. Jadi ini perspektif Islam tentang anak. Maka pastikan, karena Al-Quran mengingatkan kepada kita, anak bisa jadi dia adalah fitnah juga. Di ayat ke-15 lanjutan surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Dia juga ujian, Pak. Anak pintar juga ujian, anak tidak terlalu cerdas juga
ujian. Kalau kita punya anak-anak pintar, jangan menjadi kita sombong. Itulah fitnah. Banyaklah kita lihat ada orang-orang yang diberi anaknya itu pintar-pintar, kemana-mana selalu yang dibicarakan anaknya, Pak. Ada atau tidak yang seperti itu? Ya, ini juga ujian, fitnah. Ya, kita bicara tentang anak-anak kita yang berprestasi, biasa sajalah. Padahal bisa jadi anak kita mungkin ada 2, ada 3, ya kan? Tapi selalu ada orang tua yang ia berbuat zalim kadang-kadang terhadap anaknya. Anaknya ada yang pintar sekali, ada yang pintar, ada yang biasa-biasa saja. Biasanya dibicarakan di tempat publik itu yang mana, Pak? Yang pintar atau yang biasa saja? Pintar. Punya anak ganteng, biasa-biasa saja. Nanti kalau kemana-mana biasanya sama yang mana, Pak? Yang ganteng atau yang ganteng atau yang biasa-biasa saja? Itu hati-hati, Pak. Anak itu punya hak dari orang tua diperlakukan secara adil. Termasuk ngasih hadiah itu yang adil. Jadi ia bisa menjadi ujian bagi kita. Jadi saya ingin sampaikan surat yang ke-64, surat At-Taghabun ayat 14 itu mengingatkan kepada kita, didik anak-anak kita dengan baik agar anak kita jangan sampai menjadi musuh kita. Kita bisa bayangkan orang tua, Pak. Kita sebagai orang tua, kita sudah tua, usia sudah 60 tahun ke atas, anak kita malah jadi musuh kita. Itu kayak apa, Pak? Saya ingat seorang jemaah waktu saya menjelaskan ayat-ayat yang seperti ini. Itu dia cerita, Ustaz, saya punya direktur di kantor, tapi memang dia non muslim. Jadi saat sedang rapat di kantor, dia ditelepon oleh adiknya di Surabaya. Mas, itu mama sedang sakit dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Gitu. Apa katanya? Ungkapannya, biar mati saja, ngerepotin saja. Itu ada orang yang seperti itu, Pak. Ya, ada orang seperti itu. Ini anak tidak hanya durhaka, gitu. Itu musuh benar, Pak. Maka saya ingin sampaikan, Islam memberikan edukasi kepada kita bahwa anak ini amanah, perlu kita didik sebaik mungkin, dan itu harus penuh kesabaran karena yang menetapkan anak kita adalah Allah, bukan kita. Kita hanya berikhtiar, Pak. Maka selalu kita curhat sama Allah, minta agar Allah jadikan anak kita sebagai qurratu a'yun. Dan jangan pernah putus asa. Sekali lagi, kalau hari ini anak kita belum mau ke masjid, anak kita belum baca Qur'annya belum maksimal, terus mintakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dulu dilakukan oleh seorang tabi namanya Sa'id ibn Musayyib. Di usia tuanya itu luar biasa, ibadahnya luar biasa, nanti efeknya kepada anak-anak. Saya kira silahkan Bapak-Bapak sekalian. Jadi intensitas ibadah kita kepada Allah naikkan, nanti akan kelihatan pada anak-anak kita. Tapi kalau ibadah kita turun, nanti kelihatan juga pada anak-anak kita. Wallahu ta'ala. Saya kira itu. Kita akhiri sesi kita dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين